Mengakui dosa dan bertobat adalah langkah berani. Mengakui dosa dan bertobat adalah sebuah pengakuan bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan ketika kita mengaku dosa, sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, Alkitab saya bilang menjadi putih. Bahasa gampangnya begini, penghuni lamanya kita usir. Berarti kan logikanya hati ini kosong. Nah, bagaimana supaya hati yang kosong ini tetap bersih? Alkitab bilang dengan mengisinya dengan firman. Karena kalau orang bertobat, pertobat itu baru langkah awal. Bukan langkah akhir. Air mata itu starting point. Bukan finish line. Jadi ketika kita bertobat, hati kita dibersihkan. Kita perlu mengisi penghuni baru. Yaitu firman. Mazmur 119 ayat 11, Daud bilang demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena kalau ini kosong, maka akan menjadi zona netral. Alkitab bilang roh jahat itu melihat rumah itu kosong, bersih, tersusun rapi. Dan roh jahat itu kembali membawa roh 7 kali yang lebih jahat. Jadi ada banyak orang udah bertobat. Ngalamin pelepasan. Dilepaskan. Dibebaskan. Tetapi kosong. Nah itu repotnya. Karena kalau kosong maka iblis bisa masuk lagi. Firman Tuhan adalah pantulan dan cahaya yang menjernihkan pikiran dan perasaan kita. Makanya Daud bilang dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita tetap bersih. Alkitab bilang mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan kita berdoa tanpa henti. Menjaga kebersihan hati kita dengan berdoa tanpa henti. Artinya dengan merenungkan firman dan berdoa secara teratur, secara intentional. Menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Bukan waktu sisa. Waktu sisa tuh kayak gini saudara. Mama kita siapin makanan. Kita makan yang banyak, dimasakin ayam. Kita makan yang banyak. Malam papa kita pulang. Papa kita tanya, papa lapar nih ada apa? Terus dibuka tudung sajinya yang ada cuma tinggal kepala. Kalau disisain itu Bapak Ibu, kalau sisa itu, tapi kalau disisikan, disimpan. Misalnya pahanya atau dadanya. Nah bangun pagi susun waktu buat Tuhan dulu. Bangun pagi Tuhan doa. Siang doa, mau tidur doa. Bukan udah ngantuk, udah capek. Aduh doa dulu deh. Tapi justru sebelum ngantuk, sebelum capek doa. Ngomong sama orang ngantuk, ngomong sama orang capek mana enak sih. Itulah seringkali perasaan Tuhan sama kita. Ambil waktu khusus. Minta Tuhan hadir. Saya pendeta yang percaya. Bahkan anak sekolah minggu aja bilang. Baca kitab suci doa tiap hari. Kamu pasti tumbuh. Yang ketiga. Yang keempat. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita bersih. Markus 11 ayat 25 bilang demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kesalahanmu. Menjaga kebersihan hati, langkah keempat adalah mengampuni mereka yang menyakiti kita. Mengampuni adalah tindakan penyucian hati yang membebaskan kita dari kebencian dan dendam. Alkitab saya bilang, barang siapa tidak mengampuni maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Bapak Ibu, bukankah kedengaran sedikit bertentangan dan ironis? Kita minta Tuhan mengampuni kita, tapi di saat yang bersamaan kita menyimpan kepahitan. Gimana hati kita mau bersih? Kalau di sini ada kebencian, ada kepahitan. Mama saya bilang sebuah ilustrasi yang memberkati saya. Mama saya mengalami kepahitan dalam hidupnya. Dan saya tanya,
Bagaimana langkah mama bisa mengampuni? Mama bilang begini, orang yang jahat sama kita seperti orang yang ambil bangkai tikus, lempar ke kita. Terus bodohnya kita simpan itu bangkai tikus, kita pegang, kita kekep. Kita mau makan, kita cium bau bangkai tikus itu, kita marah. Kita mau tidur, kita cium bau bangkai tikus, kita marah. Bahkan dari bangkai tikus itu muncul berbagai macam penyakit dan sebagainya. Buang. Bahasa gampangnya jangan rugi 2 kali. Udah disakitin, gak ngampunin. Udah kita rugi lagi dan gak ngampunin. Karena Alkitab tegas bilang, langkah untuk diampuni Tuhan selanjutnya adalah setelah Tuhan mengampuni, maka kita perlu mengampuni orang bersalah kepada kita. Mengampuni adalah tindakan penyucian hati yang membebaskan kita dari kebencian dan dendam. Tulis di kolom komentar. Berapapun sakitnya, berapapun harganya, saya mau mengampuni. Langkah berikutnya untuk menjaga hati kita tetap bersih, Alkitab mengatakan Ibrani 10, 24, 25 bilang demikian. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kelima, dengan bergabung dengan komunitas iman. Komunitas iman atau kelompok kecil akan menjaga hati kita tetap benar. Karena kita butuh accountability. Kita butuh terbuka sama orang-orang tertentu. Orang itu yang akan melihat hidup kita. Orang itu yang mendirect, ini orang kayaknya udah mulai aneh-aneh deh. Ini orang kayaknya udah mulai ngaco deh. Karena ketika kita terbuka, ada orang yang menuntun, ada mentor kita. Setiap orang harus punya yang namanya mentor, kakak rohani, teman rohani, adik rohani. Karena ini kehidupan. Ada kalanya kita jadi adik rohani. Ada kalanya kita menjadi teman rohani. Ada kalanya kita menjadi mentor rohani. Saudara bisa lihat, akan ditampilkan di sini. Ada QR dari teman seperjalanan. Saudara yang ingin bergabung dengan teman seperjalanan bisa di screenshot Bapak Ibu dan daftar. Kami akan melayani saudara. Karena orang yang tergabung dengan komunitas, bagaimana bisa dihancurkan? Alkitab bilang tali 1-2 lembar gampang dipatahkan. Tapi tali 3-4 lembar sukar dipatahkan. Alkitab bilang celakalah engkau yang jatuh yang tidak ada orang yang mengangkat engkau. Tapi Alkitab bilang kalau engkau jatuh ada yang mengangkat, kau diberkati Tuhan. Saya simpulkan renungan hari ini bagaimana cara kita menjaga hati kita. Ada 5 langkah. Yang pertama dengan mengakui dosa dan bertobat. Yang kedua dengan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Allah. Dengan berdoa secara intentional, mengambil waktu. Mengampuni orang lain. Dan tergabung dalam komunitas iman, kelompok sel. Saudara yang sudah tergabung dengan kelompok sel, tolong tulis di kolom komentar dong. Bilang kamu dari teman seperjalanan mana dan bagaimana. Biar orang-orang bisa lihat bagaimana gereja kita bertumbuh dalam kelompok sel. Ingat selalu bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Pesan hari ini, jagalah kebersihan hatimu. Jagalah hatimu setiap hari. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu, bertumbuh, berakar, menjadi buah yang matang. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati sepanjang hari ini. Ada berkat, ada damai, ada sejahtera yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. The Alibaba.com app is the perfect place to get started.
inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku